Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah semuanya? Semoga selalu sehat ya. Kali ini bersama Ustazah Lina, kita akan melanjutkan belajar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan nilai pecahan dari sekelompok benda. Ini adalah materi tema 7, subtema 4. Yang akan kita pelajari pertama yaitu kita akan membahas latihan soal di mana kita diminta untuk menyatakan gambar yang diarsir ke dalam bentuk pecahan. Nah, ini ada di dalam buku paket tema 7 halaman 172. Nah, ini ya pertanyaannya. Nah, kita lihat dari gambar yang pertama. Nah, ini ada gambar segi 4 dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian salah satunya diarsir dengan warna hijau. Nah, bagian yang berwarna hijau ini merupakan pecahan berapa? Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita lihat. Ini yang diarsir warna hijau berapa bagian? Hanya satu, oke. Nanti berarti satu gitu ya yang atas. Kemudian keseluruhan bagian dari segi 4 ini ada berapa? Satu, 2, 3, 4. Nah, jadi pecahan yang berwarna hijau ini, yang diarsir warna hijau ini kan satu dari 4. Menunjukkan pecahan 1/4. Oke, gampang ya. Oke, berikutnya ada lingkaran dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Kemudian ada satu bagian yang diarsir. Bagian ini menunjukkan pecahan berapa ya yang diarsir? Caranya seperti tadi, yang diarsir ada satu. Kemudian seluruh bagiannya ada 3. Berarti bagian yang diarsir menunjukkan pecahan 1/3. Nah, sekarang yang ketiga, ada lingkaran dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang satu diarsir berwarna biru. Nah, bagian yang berwarna biru ini menunjukkan pecahan berapa? Ya, ini 1/2 dari 2 bagian. Jadi, 1/2. Nah, oke. Gampang ya untuk menentukan daerah arsiran ini. Ya, bentuk pecahan dari daerah yang diarsir ini cenderung lebih mudah. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, kita lihat di sini ya. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Kita lihat di sini ada gambar Siti dan teman-temannya ini sedang memberikan makan kepada si rusa, ya. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, kemudian rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapatkan setengah bagian. Rusa betina juga mendapatkan setengah bagian. Nah, dari deskripsi ini bisa kita lihat. Ini ya, jadi wortelnya ada 4, diberikan kepada rusa jantan dan rusa betina. Ya, rusa jantan mendapatkan 2 bagian, kemudian rusa betina juga mendapatkan 2 bagian. Ya, 2 buah wortel maksudnya. Ya, rusa jantan mendapatkan 2 buah wortel, rusa betina juga mendapatkan 2 buah wortel. Nah, jadi bagiannya si rusa jantan yang terdiri dari 2 wortel ini adalah setengah bagian. Tadinya 4, yang jantan dapat 2. Nah, 2 ini menunjukkan pecahan setengah, 1/2. Begitu juga untuk rusa yang betina. Dia juga mendapatkan 2 buah wortel. Nah, 2 buah wortel ini adalah, ya kan semua wortelnya ada 4, kemudian dia dapat 2. Jadi, 2 buah wortel ini adalah menunjukkan setengah bagian. Setengah bagian dari
4 wortel ini. Nah, jadi bisa dibilang setengah bagian dari 4. Jadi, setengah bagian dari 4 itu adalah 2. Oke, nanti kita akan mengerjakan latihan soal supaya anak-anak lebih paham. Kita lihat di sini ada latihan soal, gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahannya. Ada di buku tema 7 halaman 183. Kita lihat ini yang pertama. Nah, kita lihat di sini jumlah wortelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah wortelnya ada 6. Kemudian anak-anak diminta untuk menggambarkan wortel ya, yang merupakan setengah bagian. Ya, setengah bagian. Nah, nanti ditulis setengah bagian dari 6 itu berapa? Nanti ditulis di sini. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini, ya, ini kan ada 6 wortel. Nanti akan kita bagi ya menjadi, ini kan ada 2 bagian ya, 1, 2. Nah, wortel ini akan kita bagi menjadi 2 bagian sampai wortelnya ini habis. Coba ya, sambil kita hitung. 1, kemudian bagian bawah juga diberi 1. Iya, sudah 2 wortel. Kemudian 1 lagi, bawah juga 1 lagi. Ini kan baru 4 ya, kan wortelnya ada 6, berarti masih kurang. 4 ya, 5 untuk atas, 1 lagi untuk bawah 6. Nah, jadi kan ini sudah 6 wortel, kan di sini yang dibagi juga sudah apa jumlahnya 6. Nah, jadi setengah bagian ya, ini adalah yang atas ini adalah setengah bagian. Yang bawah juga setengah bagian. Setengah bagian dari 6 wortel ini. Nah, jadi bisa kita tulis di begini ya. Ada 6 wortel. Ini ada 6 wortel. Maka setengah bagian dari wortel itu, maka setengah bagian dari wortel ini adalah bisa ditulis 6, kan ini 6 ya, 6 dibagi 2, ini kan satu bagian, 2 bagian, ya 2 wadah ini ya, jadi sama saja setengah bagian dari wortel itu adalah 6 dibagi 2. Hasilnya berapa? Ini kita lihat setengahnya berapa nih? 1, 2, 3. Nah, hasilnya 3. Oke, jadi setiap bagian kita gambar 3 wortel. Makanya setiap bagian ini kita gambar 3 wortel. Ya, jadi setengah dari 6 adalah 1, 2, 3. 3 wortel. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, kita lihat sekarang di sini ada wortel, jumlahnya berapa nih? 6. Nah, sekarang anak-anak diminta untuk menggambarkan 1/3-nya. Ya, 1/3 bagian wortel ini jumlahnya berapa ya setiap sepertiga bagian itu? Nah, caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Jadi, 6 wortel ini akan kita bagi menjadi berapa wadah? 1, 2, 3. 6 wortel ini akan kita bagikan ke 3 wadah ini. Dan setiap wadah jumlahnya harus sama. Oke, kita coba bagi yang pertama 1 wortel di atas, kemudian 1 di tengah, 1 di bawah. Jumlahnya baru 3 ya. Kan ini wortelnya ada 6, berarti kan masih ada lagi. Atas lagi, tengah, bawah. Nah, sekarang wortelnya ini sudah berapa? Sudah 6, berarti ini sudah selesai. Ya, jadi sepertiga bagian itu berapa wortel? 2 wortel. Setiap sepertiga bagian ini 2 wortel. Oke, jadi bisa ditulis ya. Ini ada 6 wortel, maka sepertiga bagiannya ya, sepertiga bagian dari wortel ini bisa ditulis
6, ini 6 ya, wortelnya 6, dibagi 3. 3 wadah ini, atas, tengah, bawah. Dibagi 3. Hasilnya berapa? Kita lihat, ini setiap bagian hasilnya 2. Nah, jadi sepertiga bagian dari wortel, ya, wortelnya ada 6, sepertiganya itu berarti 6 dibagi 3. Hasilnya berapa? Ini 2. Oke, caranya seperti itu. Jadi, setiap bagian ini bisa kita gambar 2 wortel. Nah, ini digambar 2 wortel. Lagi ada contoh soal berikutnya. Kita lihat, di sini ada wortel lagi. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 8. Jumlah wortelnya di sini ada 8. Nah, sekarang anak-anak diminta seperempat bagiannya. Ya, seperempat bagian. Setiap seperempat itu berapa wortel ya? Seperempat. Nah, caranya seperti tadi. 8 ditanyakan seperempatnya, berarti 8 dibagi berapa wadah? 4 wadah. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi wortel ini yang jumlahnya 8 akan kita bagikan ke 4 wadah ini dengan jumlah yang sama. Kita lihat dari atas. 1, ya, 2, 3, 4. Nah, ini sudah kita bagikan. 1, 2, 3, 4. Masih ada lagi wortelnya. 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang sudah habis wortelnya. Di sini 8 sudah kita bagikan ke 4 wadah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini setiap wadah ini adalah seperempat. Jadi seperempatnya, ya, ini jumlahnya wortel 8, kemudian seperempatnya itu adalah 2 wortel. Atau bisa ditulis seperti tadi. Ada 8 wortel, maka seperempat bagian dari wortel itu, ya, maka seperempat bagian dari wortel ini bisa ditulis 8 dibagi 4. Hasilnya berapa ini? 2. Ya, ini 8 dibagi menjadi 4 wadah. 1, 2, 3, 4. Nah, 8 dibagi 4. Maka setiap wadah ini jumlahnya, atau ini kan seperempat ya, ini adalah 2. Jadi setiap bagian kita gambar 2 wortel. Nah, jangan bingung ya. Kalau tadi sepertiga berarti jumlah wortelnya dibagi 3 wadah. Kalau ini seperempatnya berarti jumlah wortelnya 8, nanti dibagi seperempat berarti dibagi 4. Seperti itu. Lagi berikutnya, selesaikan permasalahan berikut berkaitan dengan pecahan, ya. Ada tema 7 halaman 212. Ada latihan soal seperti ini. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Setengahnya bertugas membuat maket. Berapa siswa yang bertugas membuat maket? Nah, di sini ada kata kuncinya ya. Di sini 12 siswa, kemudian yang ditanyakan adalah setengahnya. Nah, setengah dari 12, berapa siswa yang bertugas membuat maket? Nah, nanti akan kita hitung. Nah, untuk menjawab soal ini, nah ini sudah kita tandai ya. Jumlah siswanya 12. Kemudian diminta setengahnya ya, yang bertugas membuat maket kan setengahnya. Setengah itu kan 1/2. Nah, seperti yang di depan tadi, kalau setengahnya berarti dibagi 2. Jadi 12 siswa, ini ya, 12 siswa dibagi 2. Hasilnya berapa? 12 dibagi 2. 6. Jadi, siswa yang bertugas membuat maket adalah 6. Nah, untuk menghitung pembagian ini, masih ingat tidak materi di semester 1? Iya, untuk menghitung pembagian ini, dulu sudah kita pelajari dengan cara mengurangi. Dikurangi berulang-ulang sampai
0. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kita lihat 12 kan ini 12 dibagi 2, berarti 12 dikurangi 2 biar nanti sisanya tinggal 0 gitu. Kita lihat nih ya, yang pertama 12 kurangi 2 kan sama dengan 10. Belum 0 kan ya, masih 10. Kemudian karena belum 0 masih kurangi 2 lagi. 10 kurangi 2, 8. Ini kan belum 0 ya, berarti kurangi 2 lagi, hasilnya 6. Kurangi 2 lagi, hasilnya 4. Kan belum 0, kalau belum 0 masih dikurangi 2 terus. Dikurangi 2, 4 kurangi 2, hasilnya 2. Belum 0, berarti harus kurangi 2 lagi. Dikurangi 2. Nah, 2 kurangi 2, 0. Kalau sudah ketemu 0, berarti sudah selesai. Pengurangannya sudah selesai. Sekarang tinggal kita hitung. Jadi 12 dibagi 2 itu berapa? Kita hitung pengurangannya tadi berapa kali. Kita lihat tanda kurangnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini pengurangannya 6 kali. Nah, inilah berarti 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. Pengurangannya ini berulang 6 kali. Kita hitung ini tanda kurangnya ini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kalau belum bisa cara mengerjakannya seperti ini dengan pengurangan berulang. Baik, kita coba soal berikutnya. Kelompok Siti berjumlah 12 siswa. Sepertiga bertugas menulis kembali dongeng. Berapa siswa yang bertugas menulis dongeng? Nah, kita lihat di sini kata kuncinya adalah di sini 12 siswa, kemudian sepertiga. 12 sepertiganya, berarti nanti 12 dibagi berapa kalau sepertiga? 12 dibagi 3, kita lihat. Iya, 12 dibagi 3, hasilnya 4. Jadi, siswa yang bertugas membuat maket, bukan membuat maket ya, tapi jadi siswa yang bertugas menulis dongeng adalah 4. Nah, caranya kok bisa ketemu 4 bagaimana, Us? Iya, kita lihat dengan pengurangan berulang seperti tadi. Nah, contohnya di sini. 12 dibagi 3 berarti 12 ini dikurangi 3. Ya, kurangi 3 sampai ketemu 0. Contohnya seperti ini. 12 kurangi 3. Itu masih 9 ya. Karena ini masih 9 belum 0, maka kurangi 3 lagi, ketemu 6. Kurangi 3 lagi, ketemu 3, belum 0. Kurangi 3 lagi, baru ketemu 0. Nah, sekarang sebelum ketemu angka 4 ini, kita lihat berarti 12 dibagi 3 itu berapa? Kok di sini 0? Iya, sekarang kita hitung pengurangannya ini berulang berapa kali. Tanda kurangnya ini kita lihat. 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis hasilnya adalah 4. Jadi 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, seperti itu cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pecahan. Semoga bisa dipahami ya anak-anak semuanya. Cukup sekian penjelasan materi dari Ustazah. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.